15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Forbes. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo, Aluxer, dan selamat datang di video seru dan penuh fakta lainnya. Seperti yang Anda ketahui, di Alux, kami berdedikasi untuk memberi Anda wawasan tentang semua hal terbaik dalam hidup. Dari merek fashion ikonik hingga selebritas legendaris hingga negara-negara paling eksotis dan indah di dunia, kami memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Hari ini, saatnya untuk mengajak Anda memasuki dunia Forbes yang luas dan menakjubkan, nama raksasa dan memang lembaga sejati di dunia keuangan dan penerbitan. Didirikan pada tahun 1917, Forbes adalah majalah bisnis Amerika yang diterbitkan 2 mingguan dan menampilkan artikel berkualitas tinggi tentang semua aspek industri keuangan, termasuk investasi, pemasaran, hukum, dan komunikasi. Majalah ini juga memiliki cabang dan menampilkan pandangan mendalam tentang berbagai subjek yang berkisar pada topik-topik seperti politik, sains, dan teknologi. Majalah ini sangat populer di kalangan elit, dengan sirkulasi tahunan rata-rata sekitar 931.000 eksemplar dan pembaca daring yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Forbes. Pertama, kisah Forbes bermula di Skotlandia. Dinasti Forbes mungkin telah meraih kesuksesan besar di pesisir Amerika, tetapi akar keluarga tersebut dapat ditelusuri kembali ke seberang Atlantik hingga ke Bonny, Skotlandia. Bertie Charles Forbes, disingkat BC, lahir di Buchan, Skotlandia pada tahun 1880, putra dari pemilik toko bir yang sederhana dan seorang penjahit. Dengan bakat alami dalam kata-kata, BC muda mengambil pekerjaan sebagai kompositor jenis huruf di Peterhead Sentinel. Namun, dengan antusiasme yang semakin besar terhadap jurnalisme, BC segera melampaui posisinya dan pada tahun 1904, setelah tinggal sebentar di Afrika Selatan, ia membuat keputusan besar untuk mengubah hidupnya dan pindah ke New York City. Di sini, ia bekerja secara cuma-cuma di Journal of Commerce and Commercial Bulletin. Setelah sukses bekerja di New York American Paper milik William Randolph Hearst, tempat ia memperoleh penghasilan setara dengan $185.000, BC keluar untuk mendirikan penerbitannya sendiri, dan majalah Forbes pun lahir. Forbes adalah majalah bisnis tertua di AS dan merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada tahun 2017. Nomor 2, Casper Weinberger adalah ketua Forbes. Casper Weinberger paling dikenal karena masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan AS di bawah Ronald Reagan antara tahun 1981 dan 1987. Ia adalah penerima medali kebebasan presiden dan gelar kebangsawanan kehormatan dari Ratu Elizabeth II. Setelah karir politiknya yang cemerlang, ia bergabung dengan Forbes, Inc. pada tahun 1989 dan menjadi presiden pada tahun 1993. Dan dalam subjek yang sama tentang hubungan dengan pemerintah AS, Steve Forbes, yang nama lengkap aslinya adalah Malcolm Stephenson Forbes, cucu dari BC Forbes dan ketua serta pemimpin redaksi saat ini, adalah kandidat presiden AS 2 kali untuk Partai Republik, kalah pada kesempatan pertama dari Bob Dole dan pada kesempatan kedua dari George W. Bush. Nomor 3, keluarga Forbes memiliki Forbes Media selama 97 tahun hingga 2013. Beberapa perusahaan besar saat ini dapat mengklaim masih berada dalam keluarga, tetapi Forbes masih dimiliki 49% oleh dinasti Forbes. Kepentingan pengendali 51% di majalah dan Forbes Media sebagai suatu entitas dibeli oleh Integrated Asset Management Hong Kong pada tahun 2014. Bloomberg melaporkan bahwa Forbes dinilai bernilai $475 juta dalam transaksi tersebut. Nomor 4, kekayaan bersih Stephen Forbes diperkirakan mencapai $430 juta. Malcolm Stephenson atau Steve Forbes, cucu dari pendiri Forbes BC, adalah pemimpin redaksi saat ini. Kami dapat memberikan angka ini karena ini merupakan estimasi yang disetujui secara luas di antara mereka yang fokus untuk menyampaikan berita semacam ini kepada kami. Namun, cobalah cari informasi tentang pendapatan dan kinerja keuangan Forbes LLC, dan itu tampaknya dirahasiakan oleh pemiliknya. Yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dokumen penjualan majalah Forbes ke-am menunjukkan pendapatan sebesar $15 juta per tahun. Dan dengan majalah, situs web, aplikasi, dan layanan lainnya, pendapatannya menjadi sekitar $70 hingga $80 juta per tahun. Alibaba Group's leading wholesale platform connects overseas micro-businesses directly with factories. This hand-controlled remote flying sword toy is trending across e-commerce platforms. New buyers get an extra $40 coupon, plus free shipping on initial wait, limited time only. Paling kesal tiba-tiba muncul iklan saat menonton setengah jalan. Di Pine Drama, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pine Drama adalah aplikasi drama pendek populer di TikTok. Semua konten 100% gratis, tidak perlu bayar VIP sama sekali. Tanya menjadi sekitar $70 hingga $80 juta per tahun. Nomor 5, miliarder termuda di dunia. Menurut Forbes, Alexandra Anderson yang berusia 19 tahun adalah miliarder termuda di dunia. Dengan kekayaan keluarga yang dibangun dari tembakau, saham pribadi Alexandra diperkirakan berada di kisaran $1,2 miliar. Dan kakak perempuannya,
Katina, juga merupakan miliarder termuda kedua di dunia pada usia 20 tahun. Nomor 6, 70% pendapatan Forbes berasal dari platform digital. Pada tahun 2010, situs web Forbes menerima 12 juta pengunjung setiap bulan. Pada tahun 2015, jumlahnya meningkat menjadi 36 juta dengan 18 juta diantaranya mengakses konten melalui perangkat seluler. Mark Howard, kepala pendapatan Forbes Media, mengaitkan hal ini dengan perubahan dalam pengaturan majalah tradisional menjadi model kontributor. Kontributor utama Forbes adalah sekitar 2.500 penulis lepas di seluruh dunia yang pendapatannya dihasilkan oleh volume pengunjung ke halaman mereka. Beberapa kontributor telah memperoleh lebih dari $100.000. Nomor 7. Forbes memperkenalkan pemblokir iklan dan kehilangan pembaca. Salah satu masalah terbesar bagi penerbit daring adalah penyediaan informasi gratis. Akibatnya, menurut tumpukan tersebut, yang mengutip statistik dari Alexa, Forbes melihat peningkatan 27% dalam jumlah orang yang meninggalkan situs web. Nomor 8, Forbes telah dituduh menghasut upaya penculikan. Dunia bisnis agak terkejut ketika gembong narkoba Kolombia yang terkenal, Pablo Escobar, dimasukkan dalam daftar miliarder internasional Forbes. Majalah tersebut memperkirakan kekayaan pribadinya dari keterlibatannya dalam kartel Medellin setidaknya mencapai $3 miliar. Maka dari itu, tidak mengherankan jika daftar orang paling berkuasa di dunia tahun 2011 memasukkan Guzman Lorera alias El Chapo atau Soti, gembong narkoba lainnya. Artikel tersebut menyebutkan bahwa El Chapo, CEO kartel Sinaloa, lebih berkuasa daripada Escobar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada putra mendiang Escobar, yang meskipun memiliki pendirian anti perdagangan narkoba, membela ayahnya, membantah penilaian dan taksiran yang diberikan Forbes kepada Lura dan Escobar. Lebih jauh, ia menuduh Forbes bertanggung jawab atas berbagai upaya pemerasan dan penculikan terhadap keluarga Escobar berkat majalah tersebut yang membuat dunia percaya bahwa keluarga Escobar memiliki $3 miliar. Nomor 9, seorang reporter Forbes memverifikasi penipuan jurnalistik Stephen Glass. Saat ini, berita palsu telah menjadi kata kunci. Tetapi itu bukan hanya menjadi perhatian selama dekade awal abad ke-21. Pada tahun 1998, Adam Pennenberg, salah satu reporter digital Forbes, menyelidiki mengapa Forbes diliput oleh beberapa berita utama yang sedang hangat dibicarakan. Ia menindaklanjuti berbagai kecurigaan dan membuktikan bahwa Stephen Glass, seorang editor asosiasi di majalah New Republic, memalsukan berita tersebut. Ketika Charles Land, editor terakhir The New Republic, menyelidiki, ia menemukan bahwa 27 dari 41 artikel yang ditulis Glass berisi materi penipuan. Tak perlu dikatakan lagi, karir jurnalistik Glass berakhir secara tiba-tiba. Nomor 10, Forbes Travel Guide dimulai pada tahun 2009. Forbes melanjutkan usahanya untuk mendominasi semua area pasar ketika memulai Forbes Travel Guide pada tahun 2009. Awalnya mencoba-coba menyediakan panduan untuk lokasi-lokasi di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1958 ketika perusahaan berkembang dan perjalanan menjadi lebih mudah diakses di seluruh dunia, Forbes memulai sejumlah volume khusus yang mencantumkan tempat-tempat terbaik untuk menginap di negara-negara di seluruh dunia. Sistem peringkat bintang 5 mereka yang terkenal telah dianggap sebagai salah satu sistem ulasan hotel yang paling terpercaya dari jenisnya. Banyak destinasi yang termasuk dalam panduan perjalanan Forbes selama bertahun-tahun juga telah ditampilkan dalam video kami sendiri. Kami meliput kota-kota seperti Dubai dan New York, tetapi mengapa tidak melihat video kami tentang 10 pulau terindah di dunia untuk memuaskan hasrat Anda untuk berkelana? Cukup klik di pojok kanan atas untuk mulai menonton. Nomor 11. Forbes menikmati persaingan yang sehat dengan Bloomberg. Kedua raksasa dunia penerbitan bisnis ini membuat daftar orang kaya dan berkuasa, dan mereka sering berselisih dalam penilaian mereka. Keduanya mengklaim sebagai yang paling akurat ketika mereka menerbitkan kekayaan bersih miliarder dunia. Namun, masyarakat pembaca hanya dapat memilih favorit mereka berdasarkan naluri pribadi dan keyakinan serta kepercayaan mereka terhadap merek tersebut. Kedua publikasi harus menggunakan sistem untuk memperkirakan kekayaan bersih karena individu-individu dalam daftar tersebut tidak membuka buku atau rekening pribadi mereka untuk diteliti oleh jurnalis keuangan. Nomor 12. Apakah ada perseteruan yang tidak terucapkan di antara dinasti-dinasti Amerika yang agung? Nama Rockefeller dan Rothschild identik dengan kekayaan. Keluarga Rockefeller mungkin termasuk nama pertama yang terlintas di benak banyak orang ketika diminta menyebutkan nama miliarder Amerika. Namun, tidak ada anggota keluarga Rockefeller yang disebutkan dalam jajaran teratas daftar miliarder Forbes. Padahal, perkiraan kekayaan keluarga tersebut adalah 11 miliar. Keluarga Rothschild juga tidak tercantum dalam daftar. Ketidakmampuan memperkirakan kekayaan atau persaingan dinasti. Nomor 13. Gelar sebagai orang terkaya di dunia merupakan daftar yang sangat eksklusif. Dalam 30 tahun terakhir, menurut Forbes, hanya 5 orang yang cukup kaya untuk menyandang gelar orang terkaya di dunia. Mereka adalah Warren Buffett, Carlos Slim, Yoshiaki Tsutsumi, Takichiro Mori, dan tentu saja, satu orang, Bill Gates, yang kini telah menjadi orang terkaya di dunia selama 17 dari 22 tahun terakhir. Dengan kekayaan pribadi sekitar 76 miliar, kita tidak bisa melihatnya tersingkir dari lingkaran dalam itu dalam waktu dekat. Nomor 14,
Forbes memiliki situs web khusus untuk 17 negara, dan negara-negara tersebut adalah: apakah Forbes memiliki situs web khusus di negara Anda? Apa pendapat Anda tentang merek tersebut? Nomor 15. Tahukah Anda siapa yang paling ikonik di sampul depan Forbes? Banyak sekali tokoh yang berbeda dari dunia bisnis pertunjukan dan keuangan telah menghiasi sampul Forbes selama bertahun-tahun. Namun menurut Ranker.com, yang paling ikonik adalah sampul edisi tanggal 6 Agustus tahun 2001 yang menampilkan putri pop, Britney Spears. Tidak hanya menjadi superstar musik saat itu, Britney juga membuat gebrakan di dunia bisnis berkat kemitraannya yang sangat sukses dengan produsen sepatu Kate Skechers. Sampul ini menampilkan perpaduan yang tepat antara bisnis dan kepribadian yang membuat BC Forbes sendiri dipuji bertahun-tahun yang lalu. Dan itu saja, wawasan kami tentang dunia publikasi digital telah berakhir. Kami harap Anda menikmati pengungkapannya dan sekarang kami ingin bertanya apakah Anda membaca Forbes? Mungkin Anda lebih suka menerima berita tentang penggerak dan pengguncang dunia di sumber lain. Silakan beritahu kami di kolom komentar. Dan sebagai hadiah, karena telah mengikuti kami hingga akhir video Alux ini, berikut satu fakta terakhir tentang Forbes. Siapa yang benar, Forbes atau Trump? Sepanjang kampanyenya dan pada tahap awal masa kepresidenannya, Donald Trump tidak menikmati hubungan baik dengan beberapa media Amerika. Dan Forbes pun tidak luput dari kritik. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Donald Trump mengecam majalah tersebut karena meremehkan kekayaan bersihnya. Trump mengklaim kekayaannya mencapai 10 miliar, tetapi analisis Forbes memperkirakan kekayaannya mendekati 4,5 miliar dolar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan.